apapun yang lepas dari tubuh manusia, sunnahnya dikubur. Dikuburnya terserah, mau digabungkan dalam jenazah itu boleh, atau dikuburkan sendiri juga boleh, tidak ada masalah. Jadi apapun yang lepas dari tubuh manusia, termasuk kukunya, rambutnya, atau apapun, itu sunnahnya adalah dikuburkan. Saat dimandikan jenazahnya, kalau ada rontok-rontokan itu diambil sendiri, boleh dimakamkan bersama dengan jenazah itu, dimasukkan dalam kafannya itu, atau dikuburkan sendiri juga boleh, tidak apa-apa. Yang penting kesunahannya dia dikuburkan. Jadi jangan dibuang gitu aja, jangan. Jadi sunnahnya dikuburkan. Apapun yang lepas dari tubuh anak Adam. Makanya kayak ari-ari itu sunnahnya dikubur memang, sunnahnya. Setelah dimandikan bersih, terus dikuburkan. Itu ari-ari. Jadi itu bukan takhayul dan khurafat. Yang takhayul khurafat itu ketika menguburkannya dikasih bawang, kasih pensil, kasih apa lah itu. Itu baru takhayul dan khurafat itu. Loh, ada Buya Yayan ya? Saya pikir nggak ada Buya Yayan, Masya Allah. Jadi itu. Oke, sami-sami. Monggo Bu, silakan. Sebentar, kan dulu nggih. Yang atas dulu nggih. Nggih, terus sholat jenazah itu 4 takbir tanpa ruku dan sujud. Jadi bukan 1 rakaat atau 2 rakaat Bu, tapi 4 takbir. Jadi ibu dalam hati niat sholat jenazah. Kalau gaib niat sholat jenazah yang gaib, yang nggak ada depan kita jenazahnya. Ibu batin lah siapa, kan ibu bisa membayangkan siapa jenazahnya kan? Ya Allah, saya sholat dalam hati ya, saya sholat atas jenazah ini, yang gaib ini karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Fardu kifayah karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar, itu takbir ya. Dalam hati pokoknya ibu gerak mensolatkan jenazah yang dimaksud 4 kali takbir fardu kifayah karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar, dalam hati takbir. Takbir dalam hati niat seperti itu. Rakaat pertama, takbir pertama tadi baca Fatihah. Terus takbir lagi kedua, Allahu Akbar. Kedua ada itu baca sholawat. Sholawat yang paling bagus, sholawat di tahiyat akhir itu. Kemudian rakaat kedua, ketiga, takbir lagi Allah Akbar. Takbir ketiga baca doa untuk si mayit. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihu anhu, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga takbir lagi, yang keempat takbir lagi. Itu bisa langsung salam atau baca Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu firana walahu. Itu mau jenazahnya mau laki mau perempuan boleh pakai hu, kata para ulama. Boleh pakai gini, kalau ibu pakai hu, walaupun perempuan ya, pakai hu, berarti domirnya kembali ke mayit. Kata mayit itu kata mudzakkar, jadi nggak ada masalah. Ya, kembali ke kata mayit itu. Tapi kalau ibu kembalikan ke ha, berarti ibu kembalikan kepada saksiyahnya, orangnya. Jadi Allahumma firlaha warhamha boleh, Allahumma firlaha warhamhu boleh, tidak apa-apa. Mau laki mau perempuan boleh, tidak ada masalah. Karena kalau hu, kata para ulama, berarti kembali kepada kata mayit. Tapi kalau ibu menggunakan kata ha, kembali kepada saksiyahnya, dia perempuan. Nah, jadi Allah maghfirlaha warahmaha dan seterusnya itu. Gitu Bu ya, wallahu a'lam bishawab. Siapa tadi yang nggih? Lebih sebut siapa? Ini monggo. Tadi yang katanya rambut itu kan mandi atau dikubur ya. Sunnahnya dikubur nggih. Kalau kita masih hidup ini kalau pada Sama. Sunnahnya gini, apapun yang lepas dari Bani Adam, sunnahnya itu dikubur, tapi nggak wajib, gitu loh, nggak wajib. Jadi sunnahnya dikubur. Jadi apapun yang lepas dari Bani Adam itu sunnahnya dikubur. Ya, kuku termasuk ya itu sunnahnya. Termasuk gigi itu, sunnahnya itu gitu, sunnahnya. Di fikih itu gitu. Jadi apapun yang lepas dari Bani Adam, sunnahnya dikubur. Tapi nggak ada kewajiban memandikan dong ibu, udah lepas dari tubuh ibu kok. Yeah. Sebentar lagi, ini makin situ ya Bu ya. Ayo, monggo silakan. Yeah. Ya. Oke. Bagus. Yang pertama, boleh nggak non muslim memandikan muslim? Kalau nggak ada lagi yang lain boleh. Kalau nggak ada lagi yang lain, namanya darurat terpaksa.
Tapi kalau ada yang muslim itu kewajiban muslim karena itu fardu kifayah. Iya. Ikut aja bersama-sama gitu. Sebaiknya jangan kalau gitu. Sebaiknya jangan. Kenapa kok sebaiknya jangan? Gini, ini rumus ya. Jangankan kita yang sebagian orang sudah meninggal maksud saya. Yang dia masih hidup saja, kalau dia non muslim sebaiknya kan kita tetap menjaga kehormatan kita, aurat kita misalnya. Kenapa? Karena gini, yang dikhawatirkan dari mereka adalah maaf mulutnya ember. Nah, karena ingat di antara keharusan pada tim janais bunia ya nggak boleh ember mulutnya ya. Iya, nggak boleh ember mulutnya. Nggak boleh ember. Takutnya mereka ember mulutnya gitu aja sih. Yang ngerinya itu aja sih. Karena ngerinya dia tidak bisa menjaga. Iya, ya itu yang saya tahu. Kalau kebaikannya boleh diceritakan kata Nabi, tapi kalau burukannya jangan stop. Makanya bagian memandikan jenazah harus maaf mulutnya tidak ember. Nah, dari mereka khawatirnya mereka ember. Makanya orang Islam kalau ember juga nggak boleh sama. Sebaiknya yang mulutnya nggak ember. Ya itu Bu ya. Mengenai anak gini tadi Bu, itu kan beda pendapat tadi kan. Berkenaan dengan kalau anak perempuan memandikan bapaknya atau anak laki-laki memandikan ibunya. Tapi pendapat yang saya pilih itu kan boleh, tidak ada masalah. Cuman terbatas, mereka tetap tidak boleh nyentuh bagian aurat atau melihat sarung bagian aurat. Kalaupun terpaksa menyentuh, tetap harus pakai sarung tangan. Jadi bukan tidak boleh. Kalau istrinya langsung atau suaminya langsung memandikan, mbok muda blejet, dia lihat di mek dewe langsung nggak apa-apa. Silakan. Kenapa? Karena istrinya atau suaminya sendiri, gitu ya. Ngoten, Bu, monggo silakan. Mohon maaf, nggih, monggo silakan. Salat jenazah Pak Ustaz nanya. Nggih, monggo. Terakhir kalau kita salah assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Nggih. Terus kayaknya kiri enggak Pak? Bagus. Sampun nggih. Oke, ada dua riwayat memang. Sebagian sahabat Nabi salamnya 2 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi di Mekah Madinah kebanyakan sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 2 kali. Saya mau terangkan dulu ya. Saya pernah nanya ke salah seorang ustadz, beliau lulusan bidang hadis di Mekah. Saya tanya ke beliau, Ustadz yang benar gimana? Kata beliau dua-duanya benar. Sahabat Nabi yang sholat di belakang Nabi melihat Nabi 2 kali salamnya. Yang di belakang dengarnya cuma sekali. Jadi itu kesaksian sahabat yang sholatnya di belakang. Itu kedengarannya Nabi itu sekali. Tapi sahabat yang di belakang Nabi sholatnya melihat Nabi itu 2 kali. Jadi memang ada 2 riwayat ya. Kalau kata Ustadz itu sahabat-sahabat yang sholat di belakang Nabi rata-rata salamnya 2 kali. Karena mereka melihat Nabi salamnya 2 kali. Sementara yang di belakang itu dengernya salamnya Nabi cuma sekali. Kemungkinan ya salamnya Nabi yang kedua itu pelan kemungkinan. Sehingga yang di belakang nggak ngelihat atau nggak denger gitu. Yang di belakang dulu kan sahabat kan ada di depan dan di belakang. Ya itu sama dengan gini loh. Jenengan mungkin pernah baca Siti Aisyah radhiyallahu anha berkata begini, saya tidak pernah melihat Nabi kencing kecuali sambil duduk. Kan gitu ya. Tapi jangan salah, Abdullah bin Umar, bahkan ada dalam Sahih Bukhari, Nabi juga pernah kencing sambil berdiri. Apa kata para ulama mengomentari ini? Siti Aisyah taunya Nabi kencing di rumah. Sementara Abdullah bin Umar pernah tahu Nabi kencing dalam perjalanan. Di mana dalam perjalanan ada situasi tertentu di mana kita terpaksa berdiri. Oh, saya pernah kok di satu kampung tertentu ada kamar mandi, saya mau kencing duduk itu enggak bisa. Kenapa? Karena pintunya itu ada lubang sampai kira-kira 30 cm ke atas. Nah kalau saya jongkok, piye terus? Satu. Nah ya kayak itu toh, satu. Yang kedua, saya pernah juga di masjid tertentu atau di mall tertentu di mana kamar mandi penuh. Sehingga terpaksa pakai yang berdiri itu. Ya iya terus masuk katin jongkok. Kan repot toh nggih terpaksa. Nah. Jadi Nabi pernah mengalami situasi itu. Gitu loh. Saya kira ngoten nggih wallahu alam bisawab. Ada lagi yang lain mungkin silakan kalau ada. Jelas semua atau tidak jelas semua? Cukup nggih? Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.